Nah, kita ke rumah teman lama nih. Udah tahu dong, joglo mewah, ya nggak? Kita lihat, ada apa? Ada kucing, cuy. Udah disambut sama kucing. Hai, Chris John. Kak. Assalamualaikum. Apain lu? Salam. Sini. Sulap. Agak. Berjemur ya? Iya. Boleh ikutan nggak, cuy? Jangan, tempatnya split. Lu di situ aja, nggak usah berjemur. Boleh lah. Dari mana lu? Mau dicukur gaya apa, Bang? Dari pijet gue. Dari rumah lah. Dari rumah. Asik ya? Seru ya? Seru nih, ini perlu tahu nih kayak gini nih ya. Pengen tahu dia lagi ngapain? Cek abis ini ya. Tetap di channel Anti Trading bersama saya Mr. Ju dan Mr. Ako. Oke? Asik. Ngapain? Ini salah satu cara untuk menjaga imun. Menjaga imun. Iya. Berjemur kan jam 10 gini kan, berjemur. Ini sih mah hampir jam 11, cuy. Keluar. Setengah 12 masih berjemur. Ini apaan? Enggak. Sebetulnya kalau kita bilang berjemur yang untuk AIDS, Pakai celana lo? ntar dulu. Ratus. Nah, ini kan saya berjemur, gua berjemur, terus kalian berasap gitu loh, memasukkan asap ke tubuh. Itu, no. Tujuannya apa? Tujuannya, jadi di samping kita dapat manfaat dari sinar matahari, terus asap ini kan berasal dari bubuk tembakau nih. Nah, bubuk tembakau ini yang sudah dinetralisir kadar, nggak usah ditutup, ini buat sate. Kan biar bagus, biar cepet. Biar bagus asapnya. Coba sekali lah. Harus gini bro, biar cepet. Ya, efeknya cepet. Terus. Kebanyakan asapnya juga pedes, cuy. Oh gitu. Gue pikir makin banyak asap makin sehat. Memang sehat. Imun kan? Iya. Cuma Iya. juga di mata. Nah, Bahannya apa bahannya? tembakau. Oh tembakau, bubuk tembakau. Nah, ini yang sudah dinetralisir dari waktu tumbuh kan tembakaunya itu kan kadang ada pakai pupuk kimia, pestisida udah dinetralisir. Ini dari penemuannya Dr. Greta Sahar. Dokter Greta, oh itu ya. Ahli atom. Ahli apa? Atom. Ahli atom ya. Di itu Temanggung. Sukorejo. Temanggung. Ya, yang kemarin gua kan kayaknya di episode Ada ya, kita ngobrol itu ada ya. Masalah itu tembakau ya. Oh iya. gitu. Nah, ini sekalian berjemur. Berjemur itu kan yang bagus itu sebenarnya kan di nggak yang untuk imun ya. Itu nggak pagi, cuy. Iya, jam 10-an itu ya. Jam 11 sampai jam 1 lah, di antara itu. Jadi ya salah satu tujuan ini ya juga untuk jaga imun. Ya kayak kita nih, bangsa Indonesia ini kan sinar matahari kan. Jadi ya kita maksimalin lah. Iya. 2-3 kali seminggu cukup lah. Cukup ya? Cukup untuk jaga imun. Nah, ditambah nanti kalau memang untuk hariannya itu nanti pakai vitamin D. Oh. Ya, sebenarnya kalau imun itu jaganya itu pakai vitamin D. Memang vitamin D itu selama ini kan kalah pamor lah istilahnya Iya, sama C, vitamin C, ya. A, B gitu. Tapi sebenarnya yang untuk imun itu vitamin D. Vitamin D ya. Nah, kalau vitamin C itu lebih ke antioksidan. Berapa lama lu gini? Ya ini 10 menit, 15 menit cukup lah, coy. Nah, ini kan udah mendung kayaknya, udah cukup ya. Cukup ya? Udah mendung. Udah nih. Gua siap-siap dulu ya. Lu Udahan.
Udahlah. Itu doang. Udah. Oh iya. Nggak apa-apa. Apa Ngobrol. lu mau tanya apa lagi tentang ini? Udah lah, ntar aja lah kita ngobrol. Udah mandi dulu sih. Ya, ya. Apa perlu mandi ya? Oke lah, gua mandi dulu ya. Itu nggak di shoot bawahin ini? Udah. Nih. Jangan kemana-mana, tetap di Anti Trading Mr. Ju. Gua mandi dulu. Lama orangnya. Luluran dia biasa. Agak feminim dia. Woi cuy, sorry, lama. Iya. Mandi. Gimana sih? Enggak, lagi. Yang bener dong. Mandi ya? Enggak? Apa kabar? Dari mana? Dari mandi. Dari mandi. Iya. Tanya yang bener dong. Yang bener dong? Sehat kan cuy? Sehat dong. Gue ngerokok boleh nggak nih? Boleh dong, boleh. Boleh lah, nggak apa-apa ya? Boleh ya? Boleh lah. Wah, rokok beda. Tingwe. Ya ini tingwe. Linting dewe. Tingwe. Jadi kayaknya kita merokok, tapi ini sebenarnya bukan memasukkan racun sih. Rokok gua. Kalau rokok yang gua ini ya, ini salah satu metode terapi di mana asap dari tembakau itu sebenarnya bisa memperbaiki sel-sel dalam tubuh manusia. Buh. Oh, ini yang lu pelajarin di Nah, iya. Gue udah pernah ngomong ya waktu di Sukorejo. konten lu yang sebelumnya. Sidokarto. Sukokarto. Sukorejo. Sukorejo. Temanggung. Masuknya sih Parakan ya, itu masuknya Kendal kali ya. Oh, ini lu belajar ini untuk ini. Jadi kebetulan waktu itu, jadi di Sukorejo itu awalnya gue diminta sama yang gue tadi bilang Dokter Greta. Ya, Dokter Greta. Itu dia penemu terapi tembakau ini. Dia bersama rekannya itu Profesor Sutiman yang dari Unibrau Malang. Itu orang pinter semua ya? Nggak tahu titelnya, yang penting kan ada. Ya. Jadi gue diminta untuk diajarin metode terapi perawatan tubuh yang menggunakan base-nya itu pakai tembakau. Nah, di sana gue diajarin sedikit tentang, ya nggak sedikit ya, banyak ya, tentang tembakau, meramu tembakau dan lain sebagainya lah. 3 bulan gue di sana. Kira-kira 3 bulan. 3 bulan lu diajarin di sana. Tinggal di sana tuh ya? Gue tinggal di sana, terus memang jadi kayak nyantrik gitu di sana itu. Ya intinya bahwa unsur-unsur di alam ini kan dikembaliin ke kondisi yang alam, sesuai dengan alamnya lah gitu. Nah, tapi melalui dengan medianya adalah tembakau. Gitu. Beliau itu mulai dari tahun berapa? Kalau mulai tahun berapanya nggak tahu ya, tapi yang jelas untuk terapi tembakau ini dia udah kembangkan sekitar 30 atau 40 tahun yang lalu. 40 tahun lalu? Udah 83 tahun. Wow. Itu beliau seorang perempuan yang sudah berusia segitu dan udah banyak yang make kan gitu. Udah banyak. Terapinya itu ada di Jakarta juga, di Otista, terus di Jogja juga ada di Nanggulan. Terus ini juga gue juga baru memulai merintis sama kakak-kakak gue. Buka terapi gitu? Iya, di Klaten. Oh, di Di Klaten. Malang, di Semarang, dan beberapa kota yang lain lah. Termasuk yang lu tadi itu, 100 lu tadi itu? Itu tembakau
dihancurin apa? Iya, bubuknya. Bubuk tembakau. Iya, bubuknya itu dihancurin gitu. Terus dibuat bubuk, terus nanti supaya mudah untuk dibakar. Apa memang harus sambil berjemur gitu? Enggak. Karena kebetulan aja ini kan pandemi, terus kemudian gua juga PPKM juga banyak waktu. Nah, jadi gua pas lah sekalian berjemur karena kan ya seperti yang gua bilang tadi, kalau bagus untuk imun itu sebenarnya sinar matahari yang di antara jam 11 sampai jam Alami kan, imun. yang itu meningkatkan imun. Kalau yang pagi bukan untuk meningkatkan imun. Terus lu barengin sama itu tadi? Ya, gua kombinasikan dengan, dan ini sudah juga banyak orang yang sudah melakukan. Tadi tujuannya apa tadi? Tujuannya untuk memasukkan asap itu ke tubuh dan itu merawat sih sebenarnya, untuk fungsi lebih ke detox. Jadi di asap lu bakar itu apa, tembakau di bawah, terus asapnya receh. Masuk. Mau pinjam gitar. Sikat dulu. Memasukkan itu, asap itu nanti itu fungsinya untuk detox. Jadi asap itu harus kena ke tubuh ke tubuh. Nah, lu pakai baju tadi, harusnya bugil dong ya gitu ya. Ya itu sih kepentingan ini aja sih. Sebenarnya gua biasanya juga nggak lepas baju. Polosan biasanya. Lepas baju lebih. Karena memang matahari yang untuk iya kan, kita imun berjemur itu kan harus langsung ya. Berapa banyak anggota badan yang kena kan. Jadi kalau lu ratus itu kan sama juga, asapnya mengenai anggota badan juga kan. Jauh lebih baik kalau dia kena baju kan nggak ada fungsi juga kan gitu. Betul. Itu sama nggak kayak babuk tembakaunya itu lu balurin ke badan lu, baru dibakar habis itu kan? Yang dia bakar apanya? Bubuknya? Oh, bubuknya. Bukan yang udah nempel, yang Iya, nempel tadi. nempel, tapi kan bubuk yang dibakar. Enggak, kalau udah kalau mau dibalur, itu istilahnya dibalur kan. Dibalur. Jadi dibalurkan itu nanti bisa juga. Bisa kan? juga. Bisa. Kalau asap ini kan sembari Itu kan lu bakar kan di bawah kan, jadi lu nambung asapnya kan gitu. Maksud gua kan kalau nempel kan dibakar langsung ke situ kan asapnya sama apinya. Oh iya. Lu membunuh. Oh iya. Enggak, itu metode sama kan ya? terserah lu dah. Kayak gitu dah. Intinya kalau fungsi dari asap itu sebenarnya fungsi dari tembakau itu bisa mendetoks tubuh. Jadi terus dia juga ya, kalau lebih jelasnya sih memang bisa deh dilihat di Wikipedia, itu ada juga internasional Wikipedia, di Google ada tentang, di search aja Dr. Greta itu nanti Dr. Greta Zahar, itu pakai Z. Zahar itu nanti lebih jelas lah. Apa dibikin yang lu pelajarin itu membuat satu jenis tembakau ya, boleh katakan satu jenis tembakau ya, dengan tembakau yang ada terus diekstrak atau dicampur dengan bahan lain? Diekstrak atau dicampur itu jadi? Bukan diekstrak, tapi memang dikombinasikan. Dikombinasikan dengan bahan yang lain terus menjadi satu tembakau yang siap konsumsi gitu kan. Itu cuma satu jenis atau banyak? Oh banyak ya? Banyak. Buat jantung ada, buat ini ada, oh gitu. Dan lu pelajarin itu semua tuh 3 bulan tuh? Iya, kalau rokok itu kan, tembakau itu kan nanti akhirnya kan tembakau itu bisa dilinting sendiri, terus nanti juga ada juga pakai alat linting itu kita linting sendiri. Nah, itu kalau yang kemarin gue pelajarin itu ada 46 rokok nomor tembakau 46 dengan fungsi kegunaan ya, untuk manusia 46. Terus nanti ditambah lagi ada yang ada TNB, RW, JB, JJ, itu ada 4 atau 5. Apa itu? Itu juga ada fungsinya juga ya, berfungsi juga untuk, tapi lebih ke menyeluruh. Dan ada juga karena tembakau itu kan nggak cuma tembakau sih sebetulnya, itu mengeluarkan energi gitu kan. Ada energi di alam ini, kita semua itu ada energinya. Nah, yang kita gunakan juga memaksimalkan energi yang ada di energi positifnya ya. Nah, terus salah satunya misalnya kayak nomor 46 itu ada dikombinasikan dengan ramuan-ramuan tertentu yang juga herbal, itu berfungsi untuk memperbaiki hormon wanita misalnya. Misalnya ya, ini salah satu contoh. Atau
atau 38 atau nomor 38 itu hormon laki-laki. Terus kemudian nomor 18 itu untuk stamina, nomor 8 stamina. Ntar gue minta itu ya. Jadi ini lebih ke untuk konsumsi kalangan terbatas lah untuk kita kita sendiri. Jadi memang Ya, judulnya kan terapi herbal ya, kan. ya, terapi herbal. Jadi memang kalau yang mau ya silahkan. Gitu. Bedanya sama rokok? Ya itu tadi, kalau rokok yang pada umumnya itu kan pakai perasa, ada sausnya. Rasanya itu lebih banyak menggunakan apa ya, yang kita sebut saus lah gitu, sausnya. Nah kalau ini kan enggak Nggak ada Memang rasa. benar-benar murni tembakau. Gitu. Nggak ada rasanya. Rasanya ya rasa tembakau aja dan antara pencampuran dan campurannya itu lebih ke situ sih. Campurannya itu herbal juga. Gitu. Kalau nggak ada rasa sama mantannya dia nggak ada rasa juga sekarang. Udah nggak ada rasa. Oh iya. Ya. Iya. Kasihan ya. Jadi kayak itu Dia pikir anosmia, padahal enggak. anosmia. Padahal enggak. Padahal itu permanen ya. Enggak, cuma temen aja. Kayak gitu. Nah kebetulan kan Apa Ndra? Anosmia. Orang-orang kan pada bilang nggak bisa nyium, nggak bisa ngerasa, bukan tentu COVID kan. Siapa tahu ya emang cuma dianggap teman gitu. Banyak kan kayak gitu kan. Sudah menjadi teman gitu loh, Din gitu loh. Jadi hubungan baik kan. Hubungannya tetap baik gitu, tetap makan tapi ngomong-ngomong, bareng. kenapa sih kok jadi nggak bareng lagi itu kenapa emang? Karena kan ada yang karena tidak. Beda keyakinan. Oh oke. Beda keyakinan. Ini kayak emang dia punya keyakinan? Oh iya, dia Yakin kalau dia nggak yakin ya? Nandin yakin kalau mereka jodoh, ceweknya enggak. Beda keyakinan. Beda keyakinan aja. Gitu. Tapi berarti ke depannya, ini nggak jadi bisnis sama lo? Gini ya, kalau aku di kesehatan itu terus jujur aja gue nggak berani ya. Karena untuk kesehatan itu gua mikirnya gini loh. Ya semua orang berhak untuk sehat gitu. Dan sebetulnya di sekeliling kita itu udah banyak hal-hal yang bisa membuat kita sehat tanpa harus Tuhan sudah menciptakan ini semua gitu. Dan kenapa gua juga harus menggunakan itu? Yang untuk kesehatan itu gua bisnisin. Perkara itu nanti ada biaya, ya biaya memang yang karena memang tenaga yang kita gunakan mungkin ya. Atau mungkin untuk transportasi dan sebagainya. Ya lebih ke situ. Tapi kalau untuk bahan dan lain sebagainya, intinya tuh gini. Bahwa kalau itu tuh menyehatkan atau untuk kebaikan seseorang, ya dari sisi kesehatannya gitu. Ya kan? Saya pikir gua nggak mau lah bisnis di situ. Kan selama ini kan lingkungan lu kan ada di apa? Banyak gerakan-gerakan kemanusiaan kan. Nah maksud gue, alhamdulillah. Mungkin tidak dari sisi bisnisnya, mungkin beberapa teman-teman yang mungkin membutuhkan solusi dari sisi ini kan banyak juga kan seperti itu. Ada beberapa orang yang nyari, gue pengen ini dilalah cocok, kayak gitu. Iya. Jadinya kayak gitu. Jadinya kayak gitu. Jadi memang gua di rumah juga ada gitu ya. Kita buat di rumah, kita sediakan, terus nanti kalau ada teman yang mau membutuhkan, ya silahkan. Artinya bahwa memang ada angka di situ, ada nilai rupiah yang ada di situ karena ada gua misalnya nih tembakau kan juga beli ya, kayak gitu-gitu. Nah akhirnya lebih pada mengganti itu dan tenaga yang sudah gua keluarin. Tapi niat gua itu bukan untuk bisnis gitu, memang untuk beda ya kan. Gitu. Ya apa ya? Kayak teman-teman sendiri nih, waduh, gua sakit asam lambung nih gitu kan. Ada dong ya? Ada ya. Tapi nggak punya duit nih, datang aja ke sini ya. Datang aja ke sini. Silahkan mau ke sini. Ya buat teman-teman yang punya keluhan kesehatan tapi belum ada dana untuk ngambil berkilo-kilo, ya datang aja ke sini gitu ya, boleh ya. Nginting sendiri gitu kan, 1-2 batang lah ya. Iya. Boleh ya. Boleh. Jangan hitung-hitungan banget lah sama temen lah ya, enggak ya gitu. Ya. Lu ngitung sendiri deh. Itu suruh ngitung sendiri ya. Itu kalau yang kayak itu. Artinya gini, gua bisnis, tapi kalau untuk yang kaitannya dengan gerakan gua itu kan
tentang kemanusiaan, tentang yang berkaitan dengan kesehatan, ya itu memang gua gitu. Tapi kalau perkara gua ada bisnis atau gua mengerjakan sesuatu yang lain yang kaitannya dengan bisnis, ya saya melakukan bisnis, tapi gua nggak nyampurin ini gitu. Memang beda. Ya bisnis gitu. Tapi kalau ini kesehatan ya kesehatan. Kemanusiaan. Jadi harus bisa bedain lah gitu. Ya kayak misalnya kita itu mengajarkan tentang agama gitu ya. Yang misalnya agama apapun sih sebetulnya. Kalau kita mau melihat bagaimana, kita harus meniru kan sebetulnya apa-apa yang sudah dilakukan oleh Nabi waktu itu. Adakah dari nabi-nabi yang mengajarkan tentang sebuah agama itu menarik bayaran? Nggak ada. Jadi saya pikir kalau ada orang yang berdakwah atau apa itu meminta bayaran, saya pikir harus tanya kembali gitu, apakah iya ayat itu bisa dijual, boleh dijual. Ya gitulah. Jadi ya saya pikir kalau untuk kebaikan, termasuk juga untuk kesehatan, untuk apa ya? Enggak, ini bukan bisnis kok. Perkara iya di sini ada angka rupiah, ya itu udah itu aja. Pun kalau seandainya lu datang dan lu memang nggak ada rupiah di situ, silakan ambil. Banyak juga kan di sini. Banyak. Kan dari awal pandemi juga gue lihat kan di rumah lu juga itu kan menggalang donasi. Jadi banyak orang yang kesini entah dari mana-mana aja, gue sempet tahu itu kan, entah dari mana-mana aja ngirim beras lah, ngirim apalah yang nantinya di rumah ini dan teman-teman itu menyalurkan kemana-mana kan gitu. Jadi memang banyak banget di sini menerima apapun itu gitu zaman. Jadi gua menggalang donasi itu pada memang kalau ada orang-orang yang lebih gitu ya, yang memang lebih dan bersedia memberikan donasinya untuk dalam bentuk apapun yang bisa disalurkan. Memang gua selalu menyampaikan bahwa untuk kegiatan misalnya kayak kemarin awal-awal pandemi itu kan akhirnya yang terasa sekali itu adalah efek ekonominya, perekonomiannya. Banyak orang lockdown itu jadi nggak bekerja, jadi akhirnya kesulitan untuk mendapatkan uang. Nah ini kita kasih kemarin itu bantuan kita menggalang donasi untuk menyebarkan sembako. Sembako. Ya, kayak gitu sembako. Banyak juga kan selain sembako, makanan, ada yang selimut juga, pakaian juga, banyak gerakan itu yang bahkan orang juga kebingungan kan, dapat kabar dari mana, kenal enggak ya tiba-tiba orang datang. Ya. Kayak misalnya Gojek, terus kemudian Gojek datang, terus kita tanya gimana Pak untuk ini lockdown gimana? Oh ya susah ini, padahal anak saya gini. Oh ya ini Pak, saya bawa gitu. Saya bawain. Misalnya kayak itu. Ya gua nggak terbatas pada orang yang gua kenal gitu atau komunitas gua juga enggak. Gua nggak eksklusif. Kami nggak eksklusif, tapi memang benar-benar untuk yang membutuhkan gitu. Itu awal-awal pandemi begitu. Terus kemudian kita kesini, terus kemudian yang PPKM yang kedua ini yang kemarin bulan lalu ya, 2 bulan yang lalu, selama 2 bulan atau 1 bulan yang lalu itu kan di bulan Juli kemarin, ya, ketat itu parah banget kan itu. Orang nggak gerak kan jadi. Nah akhirnya kalau gua sih berpikirnya, aduh ini bukan lagi orang yang secara ekonomi aja, tapi kesehatannya. Ya. Orang yang sakit banyak, terus orang yang belum, yang kondisinya belum sakit tapi dia nggak ngerti nih untuk menjaga, misalnya mungkin nggak nyadar gitu, nggak nyadar bahwa untuk menjaga kesehatan itu harus begini. Nah, untunglah kita kemarin mendapat bantuan itu dari salah satu staf di Fakultas Farmasi Universitas Negeri lah gitu, kita sebut itu aja di Yogyakarta. Orang farmasi. Ya, orang farmasi, terus dia bersedia menyumbangkan vitamin D. Gitu. D3? Ya, D3. Terus jadi akhirnya kita juga sekarang sedang gerak di menyebarkan sebanyak-banyaknya itu D3. Nah ini bakal jadi ini ya. Ntar dulu jangan dibahas di sini nih, jadi konten satunya nih gitu. Vitamin D3 ini lagi sibuk, lagi supply D3 kemana-mana ya. Bagus banget tuh. Dan itu akan kita bahas karena gue ngerasa sendiri pas gue isoman itu
ya mungkin ya di circle gue pas di saat itu agak kesulitan ya mencari vitamin D3 karena semua booming banget kan, kayak susu beruang itu kan lagi booming ya, susah tuh nyari di mana-mana. Kayak nyari UC di mana-mana susah kan. Dan pas saat gue isoman kebetulan mungkin pas vitamin D3 lagi banyak peminatnya, jadi agak kesulitan sampai gue dikirim dari Bali kan. Jadi thank you buat Bro Kalu dan Mbak Siska yang udah ngirim vitamin D3, luar biasa gitu. Nah dan ini sekarang lu bikin ini kan gitu kan, lu bikin D3 kan, terus sebarin, keren banget karena butuh banget di Jogja ya, terutama di wilayah Bantul yang agak merah ya, zona merah kan. Dan ini kayaknya mulai masuk ke nasional. Udah mulai masuk nasional. Keren. Jadi rencana untuk awal ini nanti semoga berjalan dengan lancar gitu ya. Nanti gue cerita lah di konten anu lain itu. Ini untuk sementara kita ke 20 provinsi dulu. 20 provinsi, terus untuk awal kita mau bikin 200.000 botol lah. 200.000 botol. Untuk awal itu. Ya memang ya ntar deh. Untuk lebih detail. Kalau yang itu nih intinya ya apa? Yang gua di sini kebetulan di gua tinggal di Niti Prayan itu ingin ya nggak tahu, gue juga nggak ada secara sengaja loh ya, niat ada ya, tapi secara sengaja untuk masuk ke situ, tapi mungkin semesta membawa gue ke situ, ya udah gue terima dan gue jadikan itu jalan gue gitu. Wih, sejak lu bertapa di Sukorejo itu menjadi lebih sufi ya kayaknya. Sekarang banyak status yang menampilkan apa? Status dia tuh gambarnya tasbih cuy. Gila. Dia jadi lebih secara spiritual, dia menjadi lebih apa sih? Lebih alim atau lebih apa sih? Lebih enggak. Jadi memang betul ya kalau lu bilang bahwa secara spiritual, gue setuju gitu. Jadi gue nggak secara religi ya, tapi secara spiritual. Jadi gue memang beda ya religi dan spiritual. Beda ya. Beda. Tetapi tujuannya sama ya, untuk orang-orang yang memang benar ya, mendalami spiritual atau religiositasnya itu sama, tapi beda. Kalau menurut jadi lebih bisa lebih bijak ya kayaknya lo gitu ya. Spiritual kayaknya lebih universal. Jadi nggak pada perubahan di diri lo apa tuh, jadi lebih bisa menahan hawa nafsu ya, nggak nafsuan sekarang gitu ya. Gimana sih lebih bisa menahan hawa nafsu itu? Ya nafsu kan banyak ya. Iya maksudnya itu tadi kan lebih bisa menahan hawa nafsu. Tapi yang jelas ya duniawi ya. Duniawi. Gua hanya mencoba selama berapa tahun ini, katakanlah gitu, selalu mencoba untuk memperbaiki diri dan mengajak teman-teman untuk juga atau siapapun untuk menjadi baik. Berusaha untuk menjadi lebih baik. Belum baik belum sih, gua rasa gua juga nggak masih kacau ya. Masih rusak ya. Apalagi baru berapa hari ini. Masih seneng dugem ya, karaoke ya? Enggak ya. Karaoke aja. Sampai PKM? Iya, tutup. Enggak. Jadi ya gitu. Ya kalau ngomongin status kayak, ya kebetulan bukan kok saya tuh mau di status itu gua mau ngomongin gua, tapi ayolah gitu, bareng-bareng yuk kita nyoba kembali ke titah. Jadi manfaat tembakau ini, kembali lagi ke tembakau, banyak banget ya dalam bentuk apapun nih. Dan ini kan rokok, terus tadi itu dalam bentuk tembakau ratus gitu ya, terus itu dibakar. Kembangannya nanti jadi dupa, dibuat bentuk dupa. Jadi dupa. Dibentuk jadi bentuk dupa itu lebih kompak kan, jadi dibawa nanti. Jadi konotasi dupa itu juga jangan lihat bahwa dupa itu orang itu selalu sudah kalau bicara dupa, mistis itu enggak. Ini hanya dibentuk dupa itu hanya supaya kompak, supaya mudah digunakan. Iya, lu pakai kan bro? Buat ini ya sebenarnya membantu tujuannya membantu mengurangi efek dari
Iya. virus yang Virus ada di yang sini ada di ya, dalam. secara disiplin ilmu herbal ya, Iya, dupa iya. itu jadi dibakar, dihirup Dihirup. Iya, Ya, jangan intinya juga biar masuk ke tubuh. biar kan. masuk ke tubuh. Oh ya, karena yang lu bilang kan yang bisa mencapai ke nasofaring cuma asap ya, dalam bentuk asap kan Iya. gitu. Kalau air pun ada di tubuh, di pori-pori kita ini ada lapisan lubang kecil banget itu yang nggak bisa ditembus oleh air. Hanya dengan asap, satu-satunya cuma asap. Ya udah banyak yang nyoba dan kebetulan juga Iya, kebetulan juga. membaik ya. Iya, ada beberapa keluarga gua ini yang gua nggak usah ngomongin orang-orang yang lain ya, keluarga gua sendiri aja juga Menggunakan terapi menggunakan itu ya. tanpa minum obat sama sekali. Karena memang kalau virus ini yang sekarang sedang luar biasa ini belum ada obatnya, cuy. Iya. Lu juga isoman kan? Iya, gua Lu isoman juga isoman tanpa minum obat juga ya. minum obat Maksudnya sama sekali. memang bukan berarti kita meremehkan ya, enggak gitu, tapi ini Karena memang belum ada kok, cuy. bener ada kan? Belum ada. Apa Adanya cuma vitamin, obat. Oh iya, obatnya maksudnya untuk virus itu belum ada. virus ini ada kan gitu. Virusnya ada. Virusnya ada. Kan beberapa orang kan bilang virus ini tidak ada. Ya. Ada yang bilang virus ini ada tetapi tidak seberbahaya itu gitu. Ya artinya kalau saya kan minum obat medis kan gitu, medis, sedangkan Mr. Ako kan herbal lo banyak ya, lo nggak minum obat sama sekali ya? Nggak. Mulai dari tembakau, terapi aja lo kan? Terapi aja. Iya. Ya itu semuanya, Alhamdulillah ya. ya virus ini hanya dilawan oleh imun. Betul. Jadi Ya, imun memperbaiki harus bagus gitu ya. Salah satunya ya, jadi bukan berarti ini meremehkan, tidak, tapi memang dilalah ketika teman-teman saudara di rumah yang butuh penanganan medis ya silakan ke medis gitu ya. Yang Silakan, kan pilihan. pilihan kan. Yang saturasi turun disarankan ke rumah sakit ya ke rumah sakit lah, jangan 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 terus lah. enggak ya, silakan. Silakan itu. Kayak Nandin juga pakai itu dupanya kan, dibakar dupanya, COVID-nya hilang, demitnya datang. Dupanya salah bro, bukan dupa yang bukan. itu. Virusnya hilang, mantannya menghubungi. Mantannya datang. Enggak dong, mantannya hilang seiring virusnya hilang. Ya. Jadi virusnya datang, mantannya datang sih. Virusnya Perhatian. hilang, mantannya juga ikut hilang. Hilang, karena udah nggak ada alasan lagi untuk perhatian. Ngapain lagi gitu loh? Udah sembuh ini kata dia. Yang mati loh. Oh mati ya? Mati ya? Baterai bro, ganti baterai dong. Enggak, karena Jadi tembakau banyak varian ya, bukan berarti kita iyalah banyak ini. Semua hal di dunia itu sebenarnya ada manfaat ya kayaknya ya. Ya hampir semua hal di dunia ada manfaat, termasuk tembakau jika dipergunakan secara baik ya dan bijak ya gitu. Rokok juga banyak, rokok ini juga rokok gitu. Maksudnya gua nggak tahu apa ininya, tapi ya Kalau gua sih pilihan ya, kalau misalnya lu mau ngerokok A, B, C dan lain sebagainya silakan gitu. Dan gua memilih rokok ini dengan tembakau ini, ya ini pilihan gua. Dan perkara ini nanti misalnya bisa bermanfaat untuk gua dan orang-orang lain, ya monggo gitu. Intinya pilihan lah, nggak ada yang harus yang mengharuskan. Saya nggak siapapun nggak akan bisa mengharuskan bahwa lu harus bikin ini. Ya perkara kita itu menjelaskan tentang apa manfaatnya atau apa, ya terbatas ke situ. Kalau mau pakai silakan. Ada juga dulu yang udah tahu kayak gini lama, terus dia juga udah ngelinting, tak suruh ngelinting gitu kan, dia ngelinting gitu. Tapi juga dia belum mau ngerokok itu. Dan akhirnya juga setelah sekian tahun, akhirnya dia menyadari entah apa bagaimana asal mulanya, tiba-tiba dia juga mau mencoba dan akhirnya juga cocok. Ya silakan. Keterusan Dan itu juga bermanfaat. dan dia merasakan manfaatnya, ada Betul. manfaatnya gitu. Ya, monggo. Karena apapun juga menurut gua nih, apapun loh cuy, kalau lu melakukan pengobatan atau melakukan sesuatu, ini ngomongin pengobatan ya, lu ke dokter misalnya, terus lu udah nggak yakin, nggak percaya sama dokternya, gimana lu mau sembuh? Susah. Nggak bisa. Dokter juga menyadari itu, kayak teman-teman gue juga menyadari bahwa faktor utama kesembuhan pasien itu adalah dirinya sendiri gitu. Keinginan dan rasa percaya itu kan mensugesti, menstimulus imunnya akan bagus Naik kan. sendiri. Jadi semua terapis dan dokter juga bukan Tuhan kan. Cuma memang mereka punya pendidikan lebih dibanding kita yang tidak belajar pengobatan kan, seperti itu kan. Dan rokok-rokok kayak gini juga
Gue dengar juga ada banyak juga di kantor juga ada beberapa banyak yang dari sumber yang berbeda tapi bentuknya sama. Rokok herbal juga gitu udah banyak lah gitu. Jadi banyak segmen dan gue pikir ya buat orang-orang yang belum tahu ya mungkin boleh lah dijadikan salah satu pilihan kan. Dilalah lu udah nyoba kesana sini nggak ketemu umpamanya kan siapa tahu cocok kan gitu ya. Dalam porsi yang pas ya, ya segini kan rokoknya kan, jangan lu bikin gede kayak pipa gitu, susah juga kan ngempotnya. Kayak cerutu yoi. Gua bayangin aja susah. Bayangin aja susah. Segede gitu ya. Wah nyedotnya gimana? Susah. Ya, kecil-kecil aja lah. Ya segini cukup. Cukup segitu cukup. Ya itu kalau tembakau itu seperti itu dan kegiatan-kegiatan gue kayak gitu sih. Jadi kebetulan nggak tahu semesta membawa gue ke titik yang sampai sekarang ini ya seperti itu. Nggak tahu nanti bagaimana ya dalam perjalanan gue membawa ke titik sampai seperti itu ya bukan berarti gue juga sudah baik, sudah sesuai semua, enggak. Gue manusia, gue juga artinya bahwa kita semua ini sama. Kita punya kesalahan. Intinya adalah kita mau nggak memperbaiki kesalahan. Nggak usah banyak alasan untuk memperbaiki kesalahan itu, nggak usah banyak alasan. Harusnya nggak ada alasan. Oke, saya salah. Apapun alasannya. Ya salah perbaiki, selesai. Lu nggak malu kok gitu. Nggak pahin malu. Iya. Akuin, perbaiki. Iya, akuin perbaiki selesai. Rubah. Gitu kan. No excuse Apapun gitu. Alasannya simpan buat diri lu sendiri aja gitu loh. Dan pada akhirnya akan membaik sendiri kok. Iya. Itu loh. Ya, gue ngalamin tuh di lingkungan gue gitu ya. Ada orang yang ngelakuin salah, yang keluar sama dia excuse-nya, alasannya. Kan gue posisinya gini, kan tadi begini, jadi ya, jadi maksudnya alasan itu ya lu simpan aja buat diri lu sendiri gitu loh. Yang penting itu lu tahu dulu, sadar dulu kalau lu salah gitu, lu akuin, lu perbaikin, selesai urusannya gitu. Perkara lu malu gitu, bagus kalau lu malu, artinya tertanam di hati kan, di otak lu. Sehingga besok kejadian yang sama lu nggak bakal ngulangin karena lu malu itu tadi kan. Intinya kesalahannya sudah diperbaikin, sudah lu jadi manusia yang lebih baik. Yang permasalahan kan orang nggak mau ngakuin karena takut disalahin. Ya, gitu. Lu gua kalau disalahin gua terima kasih, berarti kan? Oh iya ya gue salah ya nih. Gue salah ya. Jadi orang yang lebih baik kan gitu ya. Oke. Ini kita bakal ngomong yang lebih vitamin D3 ya di selanjutnya. Kita break sebentar, nanti kita ngomongin D3. Luar biasa percakapan ini. Jadi buat Anda-anda yang bertanya kenapa sih ada disiplin ilmu atau ada pengobatan herbal melalui tembakau gitu. Ya ini gambaran kecilnya seperti ini. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa hubungin Mr. Ako sendiri lah. Ntar kita kasih ya di bawah dicantumin lokasi dan kontak personnya kalau Anda pengen tanya-tanya lebih jauh lah tentang ini gitu kan. Kalau Anda mencari-cari solusi lain tentang apa yang Anda keluhkan selama ini boleh lah. Siapa tahu cocok ya. Ini bukan berarti kita nggak ngomongin rokok ya, kita ngomongin tembakau ya, pengobatan gitu. So bisa kontak langsung. Jangan kemana-mana, kita nantikan video selanjutnya tetap di channel Enter Trading bersama saya Mr. Ju. Kita cabut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.